Oke, welcome back to NT Garage. Nah, gimana kabar kalian nih yang sudah menunggu dari kelanjutan video kita? Sekarang kita akan membahas satu persatu untuk motor Matic ya teman-teman. Jadi kemarin saya lihat di komentar ada yang minta untuk mengulas dari motor Matic. Jadinya sekarang kita akan membahas dulu tentang apa sih itu bore up kit ya. Jadinya sekarang kita sudah ada motor yang lagi di bore up. Dan sekarang kita akan langsung saja datengin orangnya langsung yang mau bore up kit. Jadinya simak terus untuk video kita untuk membahas seputaran bore up kit. Oke, check it out. Halo bro, gimana kabar? Baik. Baik ya. Sehat semua? Sehat. Oke. Jadi kita akan membahas tentang bore up kit itu ya. Bore up kit itu seperti apa? Mungkin kamu punya pertanyaan. Oke, pertama kita kenalin dulu. Nama siapa? Dika. Nah, kalau saya Diambara. Nah, itu kita akan lihat dari sini ya di bawah. Itu untuk Instagram kita, follow terus dan tunggu aja kelanjutan dari video kami. Oke, kita bahas dulu deh ini. Apa sih pinginnya itu gimana untuk motor itu gimana? Coba bisa kalau kesah mungkin pernah bore up kah sebelumnya atau gimana? Coba bisa diceritain dulu. Jadi sebelum saya bore up, saya punya beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama itu apa sih itu bore up? Kalau bore up itu biasanya tuh bore up untuk meninggikan diameter dari piston sama blok kitnya dia. Jadinya untuk bore up itu membesarkan diameternya itu. Jadinya untuk cara yang membesarkan itu adalah mengganti partsnya seperti itu. Nah sekarang partsnya itu bisa diganti oleh pakai aftermarket atau pakai blok standarnya juga bisa, dan pistonnya nanti dibelikan sesuai dengan ukuran yang dicari seperti itu. Sekarang kita bisa untuk NMAX itu standarnya kan 58 ya, 58. Terus kita akan up jadi 63, 61, 62, 64 sampai 66 itu bisa. Jadi ya gitu. Dan untuk memakai blok biasa pun juga bisa. Kalau misalnya ada dana lebih bisa pakai aftermarket. Dan bisa bahannya tuh tergantung juga bahannya. Jadi pistonnya bisa jadi casting, bisa jadi forged. Ya tergantung dari ukuran yang kita mau pakai. Seperti itu sih. Selain itu apa sih kekurangan dan kelebihan bore up? Karena kan orang mau bore up itu punya tujuannya masing-masing. Tujuan dari bore up itu biasanya sih untuk mencari performance ya, mencari performance yang terbaik atau menambah performance yang terbaik kayak begitu. Jadinya itu tuh langkahnya itu juga dari bore up kit itu. Bore up kit ya aftermarket yang saya bilang itu bore up pakai bahannya itu pakai seramik atau pakai bahan casting untuk bloknya, untuk pistonnya forged atau casting seperti itu. Nah untuk kelebihannya itu ya tadi saya bilang dia mendapatkan performance kita itu lebih enak, dan kekurangannya untuk bore up itu biasanya kalau kita salah untuk bore up motor itu bakal jebol seperti itu. Jadinya salah ya. Iya jadinya tergantung orang yang mengerjakan mesinnya bronya sendiri gitu ya. Jadinya tergantung dari settingannya orangnya mau kompresinya berapa, nanti perawatannya bagaimana, seperti itu sih. Jadi ya ketika motor bore up itu ya lebih ekstra untuk perawatannya gitu. Untuk perawatan ya seperti itu aja sih untuk bore up. Dan kalau kelemahannya itu ya paling ya jebol, kalau nggak jebol ya kawan-kawannya lagi kayak begitu. Jadi itu ada resiko-resiko yang diambil di situ seperti itu. Terus kira-kira nih apakah aman ya kalau kita tuh bore up? Terus bagaimana cara perawatan motor yang sudah di bore up agar aman? Tentu saja aman di dompet. Dan namanya bore up itu nggak ada yang namanya aman di dompet ya. Namanya bore up itu pasti butuh kawan-kawannya lagi. Jadi kayak contohnya kalau kita udah bore up, jangan lupa kita harus ada ECU racing minimal atau enggak piggyback seperti itu. Dan untuk perawatannya pun juga sama seperti motor-motor biasa, cuma lebih ekstra perhatian aja gitu. Untuk ngerawatnya, untuk oli juga nggak boleh
yang pakai asal, jadinya oli yang sudah pernah dipakai sebelumnya di motor-motor sebelumnya untuk mau pakai peruntukan race, untuk peruntukan touring, untuk peruntukan harian itu ada kualitas olinya. Jadinya bukan oli itu tuh semua itu sama aja, nggak kayak begitu. Jadi oli itu ada perbedaannya tergantung dari aditifnya dia yang dipakai. Seperti itu. Berarti dapat disimpulin kalau bore up itu akan memiliki motor yang bore up akan memiliki durability yang lebih baik jika perawatannya itu lebih baik daripada perawatan motor yang standar sebelumnya. Iya, bisa dibilang begitu. Jadinya untuk motor bore up itu memang perawatan harus lebih ekstra. Itu saja sih. Dan tergantung juga mekaniknya atau ahli dalam bidangnya yang mengerjakan motor itu, dia tuh sudah menggunakan ukuran-ukuran untuk mengerjakan motor tersebut agar bisa mencapai endurance. Jadinya tuh kita tuh kalau mencari kencang itu gampang ya, nyari kencang itu semua tuh motor tuh bisa dicari kencang. Tapi untuk mencari endurance-nya, durability-nya dia untuk jangka panjang itu benar-benar ya hitungan lagi. Jadinya benar-benar harus lebih teliti banget untuk hal itu. Gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, sedikit disinggung. Iya, gimana? Part-part penunjang apa yang harus ada ketika motor itu sudah di bore up? Parts penunjang, untuk penunjang dari bore up biasanya tuh kita harus porting juga untuk motornya. Terus kedua ada bore up kitnya. Kalau misalnya pakai aftermarket ada bore up kit. Kalau mau pistonnya juga lebih, kan ada kualitas ya, piston itu ada kualitas yang medium sampai yang bagus kayak begitu. Jadinya itu tergantung dari partsnya yang dipakai. Terus untuk durability ya pasti bagus. Kalau udah part itu mahal ya udah pasti bagus gitu. Tapi tergantung juga lagi, kembali lagi yang mengerjakannya bagaimana ya begitu. Dan itu aja sih. Injektor juga harus ditinggiin juga. Terus ECU ya mintanya ya yang racing, ECU racing. Terus kalau nggak ada dana misalnya ya pakai piggyback aja. Seperti itu. Tergantung nanti kompresi yang dipakai. Itu aja. Semua itu dibutuhkan dengan kompresi. Nah misalnya kalau penunjang lainnya mau mencari karakter mesin, mau nyari tengah atas, bawah tengah itu oleh camshaft itu sendiri. Jadinya tergantung dari teman-teman yang lain juga maunya tuh kayak gimana. Jadi requestnya ridernya tuh pinginnya bagaimana motornya, nanti kita akan buatkan seperti itu. Biasanya sih seperti itu. Jadi yang part-part penunjang cuma 3 itu aja. Jadi yang 3 yang inti. Dan selanjutnya itu adalah perawatannya dia. Jadi saya kan mau bore up di sini rencananya. Jadi ada contohnya nggak motor-motor yang mau di bore up atau yang sudah di bore up? Untuk partsnya kita sudah ada sih. Kita akan langsung saja kita akan taruh partsnya itu di depan kita ya. Oke guys, ini sekarang kita di depan kita sudah ada blok aftermarket ya dari teman-teman yang mau menggantinya. Kita di sini ada 2 motor NMAX yang mau di bore up. Pertama ini pakai Extreme ya. Terus ini pistonnya pakai FGN. Tapi pistonnya sudah kita garap sih. Ya masih proses untuk bubut. Nah, di sini kita ada Extreme. Nah, ini udah bahannya seramik. Lalu di sini ada BRT punya. Ini pakai yang 63 ya. Berarti sama-sama 63 ya? Iya, sama-sama 63. Ini ada pernak-perniknya lagi ya. Kayak pennya dia, ring pistonnya dia, sama klipnya dia, sama packingnya dia ini. Nah, ada packingnya. Oke, ini ada ring piston, ada
ada pennya, ada rim piston, ada packing. Kita buka aja ya untuk bloknya dia. Oke guys, jadi di depan kita sekarang sudah ada blok aftermarket dari mereknya Extreme sama mereknya BRT punya ya. Nah ini sudah bahannya dari seramik, sama-sama seramik. Terus kita cek juga di sini. Seperti ini teman-teman. Ini dari BRT punya, ini dari Extreme punya. Kita tuh nggak akan bahas apa perbedaannya dia. Yang penting kita tuh akan bahas tentang diameternya dia tuh 63. Jadinya ini adalah produk dari dua merek ya. Jadinya bisa dilihat sendiri. Di sini untuk innernya ini kecil banget ya. Apabila ini baret, ini kayaknya nggak bisa di coulter, tapi harus ditanam boring. Nah, ini dia masih ada space sedikit. Jadi ini bisa ditanam boring. Setia keduanya sih bisa ya ditanam boring. Dan untuk ini masih kita pakai mentahan ya. Jadinya ini mentahannya itu udah piston ini udah dome. Untuk bentuknya itu udah dome untuk BRT. Nanti kita ngeset untuk kompresinya dia pakai ukuran berapa. Dan biasanya sih tergantung dari request ridernya ya, kita buatin dulu. Jadi mau minta kompresinya tinggi, mau minta ya tergantung request ridernya aja. Nanti kita tinggal buatin aja kompresi yang mau dipakai ya begitu. Ini sih untuk bedanya, ini sudah pakai contoh dari piston Forjet. Ini udah bahannya seramik, ini juga bahannya seramik. Piston FJN-nya lagi satu ya masih lagi digarap. Itu juga sudah pakai Forjet. Jadi ini dua tergantung requestnya ridernya lagi masing-masing kembali seperti itu. Jadi rencananya untuk blok yang ini rencananya mau digarap. Nah video nanti aja di mana? YouTube apa IG? Di YouTube. Di YouTube. Tunggu aja video di YouTube. Tunggu aja di YouTube untuk videonya. Bro, ini aku ada minuman. Oke. Sambil ngopi. Di bawah santai aja ya. Oke. Biar nggak tegang. Iya, biar nggak tegang. Jadi gimana nih? Ya seperti ini. Ada yang mau ditanya lagi soal bore up? Apakah bore up-nya itu biasanya kan teman-teman sering bilang motorku bore up, bahan bakarnya cepet habis kayak begitu. Sering nggak sih ketemu kayak begitu? Sering. Padahal dia bore up tapi dia ngeluh. Nah itu gimana itu kalau bore up? Ngeluhnya gimana? Ngeluh Boros. Biasanya kan kalau udah motor udah enak nih ya, biasa teman-teman itu motor udah enak, biasanya tuh gasnya itu juga nggak bakal konstan itu, pasti open-openannya juga langsung ditarik aja kalau udah ketemu jalan sepi. Kayak itu sih sebenarnya boros atau enggak itu tergantung dari settingannya juga, AFR-nya dia harus sesuai, dan di mapping itu juga harus sesuai. Terus openan throttle-nya kita aja kayak bukaan gasnya kita itu ya harus tolong dikondisikan aja. Kalau misalnya kita sering open 100% throttle, open 100% throttle terus ya ada itu namanya tuh irit. Jadi tuh kalau motor udah kayak begini namanya boros itu wajar sih. Ya. Jadi ya itu kembali lagi seberapa sanggup untuk ngeluarin biaya perawatannya dia. Ketika nanti kompresinya sudah disesuaikan, nah bahan bakar itu menyesuaikan juga. Jadi yang sekarang pertama sudah harganya mahal, ya teman-teman mau kompresinya tinggi yang harus sesuai dengan pertama. Ketika dipakai Pertalite, jeleknya itu adalah bisa hancurin bagian pistonnya itu. Seperti itu. Jadi misalnya ke bahan bakar udah pakai Pertamax nih, terus teman-teman pakai Pertalite, apalagi pakai bensin kayak gitu, itu udah piston itu udah pasti retak gitu, kayak gitu. Sama lagi satu nih, teman-teman ada yang nanya, kan blok standar itu bisa di coulter, sedangkan ada part aftermarket yang menjual blok yang sudah jadi untuk bore up. Jadi lebih baik mana, terutama dari segi durabilitas loh.
Kalau untuk durabilitas, ya cari yang bahannya seramik. Ya, seramik itu tuh udah durabilitasnya udah tinggi banget. Nah, ketika kalau kita pakai blok standar, jadinya tuh dulu pernah ada pengalaman customer yang lain itu datang ke bengkel kita, dia pakai blok yang standar yang sudah dimodif, dan itu ada pecah di bagian bloknya. Jadi casing luarnya itu pecah karena nggak kuat dengan panasnya mesin, kayak begitu. Dan selalu kita anjurin kalau udah kompresinya tinggi ya pakailah blok yang bahannya seramik, dan pistonnya juga ya menyesuaikan lagi, pakai yang forjet ya, lebih ke kualitas lah. Ya kita ngomong ada harga ada kualitas seperti itu. Ya kalau kita pakai yang bor up itu pakai blok standar ya resikonya juga ada juga. Ya itu yang dibilang. Itu untuk ketahanannya ya berkurang, itu aja sih. Berarti untuk yang aftermarket sebagian besar sudah diperhitungkan untuk durabilitasnya ya. Iya betul. Karena percuma kencang tapi durabilitas. Iya, itulah. Ya namanya ada harga, ada kualitas. Kalau misalnya minta murah, ada kualitas, itu tidak ada. Kayak gitu. Ya, itu aja sih. Mungkin itu ya videonya dari kita. Kita akan tutup aja untuk the next pengerjaan dari motor yang kita bore up untuk NMAX. Nanti kita akan kasih sinematik di bagian akhir videonya kita. Jadi pantengin terus video kita. Thank you. Ciao.